Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di Teras Film Official. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu film yang berkisah tentang hancurnya bumi akibat ulah manusia. Film ini berjudul Warrior of Future yang dirilis pada tahun 2022 lalu. Daripada berlama di awal, kita langsung saja masuk ke dalam cerita filmnya. Berlatar pada tahun 2055, terdapat seorang ayah bernama Tyler yang sedang menunjukkan sebuah gambar bumi yang masih indah kepada anaknya. Namun gambar bumi sudah tidak seindah sekarang, yang dimana keadaan bumi sekarang sudah benar-benar hancur dikarenakan ulah manusia. Semenjak perkembangan teknologi yang begitu pesat, manusia ambisinya semakin kuat dan terus berperang. Akibat peperangan yang tidak ada hentinya itu, akhirnya membuat lingkungan bumi menjadi hancur. Kini manusia pun akhirnya terkena dampaknya, yang dimana bencana alam pun terjadi di mana-mana dan pemanasan global membuat bumi menjadi tandus. Yang lebih parahnya lagi, virus mematikan mulai muncul yang pada akhirnya membuat seluruh umat manusia terancam. Anak dari Tyler tidak lama tewas setelah terkena virus mematikan yang bernama coronavirus. Untuk memperbaiki lingkungan, seluruh pemerintah di seluruh dunia bergabung untuk mulai membangun Skynet yang bisa memurnikan atmosfer. Akan tetapi, saat Skynet sedang dibangun, muncul sebuah meteor yang sangat besar dan jatuh ke kota B16. Dari dalam meteor itu, muncul sebuah tumbuhan alien raksasa. Tanaman itu tumbuh subur saat bersentuhan dengan air hujan dan menyebabkan malapetaka. Akan tetapi, sisi baik dari tumbuhan itu dapat memurnikan atmosfer. Para ilmuwan pun menamai tumbuhan itu sebagai Pandora. Sementara itu di pusat komando B16, Tyler bertemu dengan komando B16 bernama Cheng yang merupakan sahabatnya. Tidak berselang lama, pesawat yang ditumpangi oleh Kolonel Tam akhirnya tiba bersama dengan seorang ilmuwan dan para robot. Kolonel Tam meminta ingin bertemu dengan Mayor Jenderal yaitu Shin Lee. Setelah bertemu dengan Mayor Jenderal, Kolonel Tam lalu menjelaskan bahwa Pandora tersebut tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus. Hal itu dikarenakan Pandora dapat membahayakan seluruh umat manusia. Kolonel Tam di sini berencana untuk meriset Pandora tersebut. Waktu mereka adalah sebelum turunnya hujan kedua. Dikarenakan apabila hujan kedua muncul, maka Pandora itu akan tumbuh lebih besar dan meratakan seluruh kota B16. Kolonel Tam lalu memperkenalkan seorang ilmuwan bernama Dr. Chen yang telah berhasil menemukan sebuah virus yang dapat menghentikan pertumbuhan Pandora. Yang dimana jika virus tersebut disuntikan ke dalam putik Pandora, hal itu dapat menghentikan pertumbuhannya. Dr. Chen lalu menunjukkan peluru yang berisikan virus tersebut. Sebelumnya, Mayor Jenderal tidak yakin dengan rencana itu. Kolonel Tam lalu menjelaskan jika ada salah satu orang saja yang berhasil masuk ke dalam putik Pandora, maka misi tersebut akan berhasil 100%. Markas Pusat juga telah mengirimkan beberapa unit robot sebagai bala bantuan. Kolonel Tam meyakinkan Mayor Jenderal bahwa jika misi ini berhasil, maka Pandora akan lebih bisa memurnikan atmosfer dan tidak menjadi ancaman umat manusia. Mereka juga memiliki rencana B jika rencana A mereka gagal, yang dimana rencana B tersebut adalah dengan cara mengirim pengabom orka untuk menghancurkan Pandora sebelum badai kedua. Rencana B ini setidaknya akan menimbulkan korban jiwa sebanyak 160.000 umat manusia. Komandan Cheng tidak terima dengan rencana B tersebut. Kolonel Tam lalu mengatakan bahwa ini adalah misi rahasia. Mayor Jenderal pun telah memprogramkan para robot dan misi ini pun resmi dimulai. Setelah itu, Komandan Cheng pergi ke ruangan para militer yang akan ditugaskan. Komando Cheng menjelaskan misi yang akan dijalani mereka, yang dimana mereka harus menemukan putik dari Pandora. Komandan Cheng lalu memperkenalkan Kolonel Tam yang akan menjadi pengarah misi kali ini. Kolonel Tam menjelaskan tahap yang akan mereka jalani, yang dimana semua unit harus berkumpul di gedung pusat untuk meluncurkan bom pelacak setelah hujan pertama muncul. Saat Pandora menyerap air hujan, bom pelacak akan diserap oleh Pandora dan Skyfish akan memindai dan melacak bom tersebut. Pelacak tersebut akan berkumpul di putik Pandora. Setelah menemukan putik itu, para robot akan menembak peluru virus tersebut tepat di putik Pandora. Di sini sempat terjadi keributan antara Tyler yang merupakan pemimpin tim tersebut dengan Kolonel Tam. Komandan Cheng yang tidak ingin ada rencana B menegaskan bahwa mereka harus bisa menuntaskan misi kali ini. Singkatnya, tim dari Tyler segera bersiap-siap untuk menjalankan misi tersebut.
Mereka langsung menuju ke titik yang dituju. Mereka mendeteksi bahwa hujan pertama sudah mulai turun. Di sini terlihat tumbuhan Pandora itu tumbuh dengan sangat cepat dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Mereka pun tiba di lokasi yang dituju. Mereka lalu mempersiapkan bom yang akan mereka tembakkan. Setelah persetujuan dari pusat, mereka lalu menembakkan bom pelacak tersebut. Rencana pertama mereka pun berhasil dan berjalan dengan lancar. Di sini terlihat Pandora menyerap air hujan bersamaan dengan bom pelacak tersebut. Tyler dan rekannya lalu segera melacak bom tersebut. Di sini usaha mereka tidak berjalan dengan mulus. Tumbuhan Pandora itu justru menyerang mereka semua. Tyler tidak menyerah dan terus melacak bom pelacak tersebut. Salah satu helikopter dari tim Tyler harus hancur dikarenakan serangan dari Pandora. Satu persatu helikopter dari mereka pun hancur. Hingga helikopter yang dibawa oleh Tyler pun ikut diserang oleh Pandora. Di sini Connor lalu membuka jalan dengan cara menembak Pandora tersebut. Setelah melacak bom itu, akhirnya Tyler berhasil menemukan letak titik Pandora yang berada di bawah permukiman kota Jalan Raya 5. Para robot pun diturunkan dari pesawat Orca. Namun, terjadi sebuah keanehan yang dimana robot itu seperti disabotase dan menyerang militer yang ada di dalam pesawat Orca. Alhasil, pesawat Orca itu pun kehilangan sinyal dan hancur. Dengan bahan bakar yang menipis dan helikopter yang tidak terkendali, mereka pun terjatuh di kota B16 yang dihuni dengan tumbuhan Pandora. Karena hal itu pula, suasana kantor pun langsung hening seketika. Sementara itu, Tyler dan beberapa tim yang tersisa berhasil selamat, walaupun terdapat salah satu rekannya yang terluka parah. Saat ingin menghubungi markas pusat, sayangnya sinyal mereka telah terputus. Dengan situasi yang sangat mengancam nyawa, mereka bertiga lalu segera mencari rumah sakit terdekat. Rekan mereka di markas pusat, yaitu Komandan Cheng, meminta kepada Kolonel Tam untuk mengerahkan bala bantuan. Komandan Cheng mengatakan masih ada 3 jam lagi sebelum badai kedua muncul. Sebelum badai kedua itu, Komandan Cheng meminta untuk membantu Tyler dan yang lainnya. Di sini Kolonel yakin bahwa mereka telah mati karena tidak ada kontak. Kolonel Tam memberikan waktu 3 jam kepadanya sebelum rencana B diluncurkan. Komandan Cheng lantas langsung bergegas menggunakan mobil militer ke lokasi jatuhnya Tyler berada. Sementara itu, Tyler dan Connor beserta rekan lainnya yang terluka telah tiba di dalam rumah sakit. Mereka di sini segera mengecek dan mengobati rekannya tersebut. Tyler meminta kepada Connor untuk menjaganya sebentar dikarenakan Tyler akan pergi untuk mencari jarum suntik. Komandan Cheng lalu pergi ke sebuah pemukiman B16 untuk bertemu dengan rekan satu timnya dulu, yaitu Letnan Taro. Di sini, Komandan Cheng meminta Taro untuk kembali bergabung dengannya dan memberikan sebuah senjata kepada Taro. Setelah Taro setuju, Komandan Cheng lalu menjelaskan misinya yang dimana mereka berdua harus menemukan Tyler dan menyelamatkannya. Sementara mereka yang berada di rumah sakit mendengar sesuatu. Tyler pun mencari jarum itu dan berhasil menemukannya. Namun, ia melihat terdapat sebuah boneka di dekatnya yang dimana sepertinya terdapat seorang anak kecil di dalam rumah sakit tersebut. Dan ternyata memang benar, terdapat seorang anak kecil di dalam rumah sakit itu yang sedang menangis ketakutan. Tiba-tiba saja, Connor dan Tyler pun diserang oleh makhluk yang belum pernah mereka lihat. Makhluk itu memiliki kelincahan yang tinggi dan agresif. Connor berusaha menyelamatkan rekannya yang sedang dimakan makhluk tersebut. Namun itu semua terlambat. Rekannya pun telah tewas dan kini Connor dikejar oleh makhluk itu. Komandan Cheng berhasil menemukan lokasi Tyler dan yang lainnya. Komandan Cheng lalu mengabari markas pusat dan memberitahu lokasi mereka. Komandan Cheng pun bersiap memakai baju tempur robotnya untuk pergi ke dalam rumah sakit itu. Sementara anak kecil tadi terus berdiam diri dari makhluk yang ada di dekatnya. Saat anak itu hampir dimakan, beruntungnya Tyler datang tepat waktu dan menyelamatkan anak kecil itu. Tyler lalu bergegas membawa anak kecil itu keluar dari kejaran makhluk tersebut. Tiba-tiba saja Komandan Cheng datang dan membunuh makhluk itu. Komandan Cheng langsung mengirimkan sebuah data penemuan makhluk tidak dikenal ke markas pusat. Setelah berhasil menemukan Connor, Tyler menanyakan di mana rekannya satu lagi. Connor lalu menjawab bahwa rekannya telah mati digigit oleh makhluk tersebut.
Sementara Taro dahulunya merupakan seorang militer sama seperti Tyler, ya di mana mereka adalah teman satu tim. Akan tetapi karena sebuah kesalahan dari Taro pun dikeluarkan dari tim mereka. Mereka pun terus menembaki makhluk itu yang tidak ada habisnya, sampai peluru mereka telah habis. Taro lalu turun dan meledakkan dinding rumah sakit itu untuk jalan keluar dari mereka berempat. Mayor Jenderal yaitu Shin Lee menyuruh Kolonel Tam untuk segera melaksanakan rencana B. Kolonel Tam yang masih memiliki waktu beberapa jam lagi belum bisa melancarkan rencana B tersebut. Shin Lee tetap menyuruhnya dan diancam akan dipecat jika membantah. Komandan Cheng lalu segera mengirimkan data mengenai lokasi Putik dari Pandora ke markas pusat. Kolonel pun merasa bahwa rencana mereka berjalan dengan lancar. Kini rencana dari Komandan Cheng adalah untuk mencari lokasi pesawat Orca yang sebelumnya telah ikut juga terjatuh. Tujuan mereka adalah mencari lokasi peluru gen virus tersebut. Tyler pun terkejut bahwa pesawat juga ikut terjatuh. Di sini masih terjadi perseteruan antara Taro dengan Tyler karena hal masa lalu. Komandan Cheng lalu menjelaskan misi yang sebenarnya tentang rencana B kepada Tyler dan Taro. Komandan Cheng meminta mereka untuk menuntaskan misi kali ini bersama-sama. Connor berhasil menemukan sinyal dari peluru virus gen tersebut. Mereka lalu bersiap untuk mencari peluru virus yang terletak di celah-celah bangunan yang sudah rusak itu. Rekan mereka satu lagi dari markas pusat mengabari Connor bahwa ia merasa curiga dengan gelombang radio yang mengganggu sinyal mereka. Mereka lalu meminta Connor untuk mencari kepala robot dari pesawat Orca yang sebelumnya telah terjatuh. Setelah masuk ke dalam celah-celah bangunan, mereka berdua pun harus berhati-hati dikarenakan bangunan itu bisa runtuh kapan saja. Mereka pun berhasil melacak peluru gen virus itu tepat 50 meter di atas mereka. Komandan Cheng lalu memanjat untuk mengambil peluru tersebut. Namun sepertinya alat terbang miliknya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu pun membuatnya hampir saja masuk ke dalam lubang. Tapi beruntungnya Tyler pun datang tepat waktu dan menarik Komandan Cheng. Di sini mereka tidak memiliki banyak waktu lagi sebelum bangunan itu roboh. Jika mereka gagal, maka bisa dipastikan mereka akan mati. Komandan Cheng dan Tyler pun bergegas untuk segera mengambil peluru gen tersebut. Mereka melihat bahwa lokasinya 20 meter tepat di atas mereka. Setelah mendekat, peluru gen itu berada di dalam mobil yang tersangkut. Sementara Connor telah menemukan robot yang dicari dan mencoba mengambil kepala robot itu. Peluru gen itu pun berhasil mereka dapatkan, akan tetapi terdapat beberapa makhluk yang menyerang mereka. Ditambah lagi bangunan itu mulai roboh. Mereka berdua pun bergegas kabur dari sana sambil bertarung dengan makhluk yang menyerang mereka. Saat mereka bertiga terdesak, Taro pun datang membantu. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil selamat dari runtuhnya gedung itu dan berhasil mendapatkan peluru tersebut. Kini, usaha mereka pun sukses mengambil peluru gen tersebut. Mereka pun akan langsung menuju ke Putik Pandora. Sementara Connor sedang mengakses rekaman dari kepala robot yang diambil sebelumnya. Mereka menemukan sebuah granat di robot tersebut. Di sini Tyler yakin bahwa hal itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sudah diatur oleh seseorang agar misi yang mereka jalani gagal. Mereka pun berhasil menemukan dalang sebenarnya dari insiden tersebut. Tidak lain tidak bukan, yaitu adalah Shin Lee. Mereka pun mengirimkan bukti itu ke Shin Lee. Terdapat beberapa robot lagi di dekat mereka yang saat ini sedang dikendalikan oleh Shin Lee. Mereka pun memperkirakan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke lokasi Putik Pandora. Saat di pertengahan jalan, robot yang dikendalikan oleh Shin Lee pun mengejar mereka dengan cepat. Robot itu terus menembaki mereka dengan segala cara. Mereka lalu melancarkan segala serangan balik untuk menghancurkan robot tersebut. Namun teknologi dari robot itu termasuk sangat pintar dalam hal menyerang dan strategi. Setelah berhasil mengalahkan salah satu robot besar itu, masih terdapat robot manusia yang menyerang. Komandan Cheng dan Tyler, mereka berdua lalu bersiap untuk bertarung dengan robot tersebut. Para robot itu ternyata juga memiliki skill bertarung layaknya seorang militer. Pertarungan satu lawan satu dengan robot itu pun sangatlah sengit. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil mengalahkan robot militer tersebut.
Lagi dan lagi, robot besar tadi pun kembali bangkit dan kembali mengejar mereka. Jalan di depan mereka pun hancur karena sebuah misil dari robot tersebut. Mereka pun berhasil sampai ke seberang. Akan tetapi robot itu menarik mobil mereka. Komandan Cheng lalu memberikan peluru gen itu kepada Tyler. Komandan Cheng akan mengorbankan dirinya agar rekannya berhasil menjalankan misi ini. Komandan Cheng pun ikut terjatuh bersamaan dengan robot tersebut. Mereka pun tidak menyangka bahwa Cheng akan mengorbankan dirinya. Kini mereka harus fokus dengan misi yang saat ini, yaitu membawa peluru gen ke Putik Pandora. Markas pusat mendeteksi bahwa akan turun hujan 15 menit lagi. Kolonel Tam pun memerintahkan untuk melaksanakan rencana B. Tersisa satu robot milik Shinli. Mereka bersiap untuk mengalahkan robot tersebut. Anak kecil itu lalu bersembunyi di dalam sebuah mobil. Connor pun akan membuat lubang yang mengarah langsung ke dalam putik tersebut. Pertarungan pun langsung terjadi. Tyler pun berusaha untuk menghancurkan penghalang radio milik robot tersebut. Robot itu memiliki senjata yang sangat mematikan. Tyler berhasil menghancurkan radio robot tersebut. Sinyal dari Tyler dan yang lainnya pun berhasil terhubung kembali. Data mengenai Shinli pun juga ikut terkirim. Taro pun berusaha mengalahkan robot tersebut. Connor berhasil membuat lubang. Akan tetapi masih ada satu robot militer dan robot Timora yang masih belum hancur. Mereka tetap berusaha sampai titik darah penghabisan. Taro langsung meledakkan robot tersebut dengan senjata andalan miliknya. Saat mereka ingin melanjutkannya, hujan telah turun dan Pandora pun tumbuh dengan cepat. Sementara pesawat Orca yang berisi bom pun telah tiba di atas Pandora. Ternyata Komandan Cheng belum mati dan membawa peluru gen tersebut. Di sini, Kolonel Tam pun langsung membatalkan rencana B-nya. Mereka akan mempertahankan nyawanya demi 160.000 umat manusia agar rencana tersebut berhasil. Namun Pandora terus tumbuh tanpa henti dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya dengan sangat mengerikan. Komandan Cheng pun berhasil masuk ke dalam putik Pandora tersebut. Akan tetapi terdapat banyak makhluk yang merupakan sarang mereka. Komandan Cheng lalu melemparkan peluru gen tersebut dan sontak makhluk beserta tumbuhan Pandora langsung berhenti. Rencana mereka pun sukses 100% dan berhasil menyelamatkan 160.000 nyawa umat manusia. Senyuman dan tangisan haru pun terdengar di mana-mana. Sementara Mayor Jenderal yaitu Shinli lebih memilih untuk bunuh diri. Beberapa minggu kemudian, berkat gen virus dari Dr. Chen dan usaha dari mereka, kini Pandora tidak berbahaya dan bisa memurnikan atmosfer. Film ini pun diakhiri dengan ending yang bahagia dan film pun selesai.